Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Wibowo dengan NPM 2122010089 dengan teman saya Sandi Apriani dengan NPM 2122010099. Kami berasal dari kelas B kelompok tutor 9. Dikarenakan kasus yang kami dapat itu sama, yaitu COVID-19, maka kami membuat PPT yang sama pula. Presentasi, di sini saya membawakan presentasi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Penyakit ini pertama kali merebak di Wuhan, Cina, lalu menyebar hampir ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi global. Gejala utama penyakit COVID-19 antara lain batuk, demam, dan sesak napas. Penyakit ini menyerang semua golongan, dewasa, lansia, maupun anak-anak. Anak-anak perlu mendapatkan edukasi yang mudah dipahami mengenai COVID-19 dan cara-cara pencegahannya. Hal ini menjadi dasar tim pengabdian masyarakat program studi sarjana keperawatan Sidikas Karya Husada untuk ikut aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian virus COVID-19 dan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya kepada siswa sekolah dasar pinggiran 2 kecamatan Papar Kabupaten Kediri melalui media e-book bergambar. Tujuan kegiatan ini agar siswa sekolah dasar yang mendapatkan sosialisasi tentang pencegahan COVID-19 dapat memahami tentang gejala COVID-19, cara penularannya, dan cara mencegahnya, sehingga anak-anak dapat turut serta melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dimulai dari mereka masing-masing. Gejala COVID-19. Gejala awal terkena COVID-19 atau gejala ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak makan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Gejala COVID-19 yang parah atau serius: demam yang mungkin cukup tinggi bila mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Selanjutnya, penyebab terkenanya COVID-19: percikan air liur pengidap (batuk dan bersin). 2. Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. 3. Menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. 4. Tinja atau feses jarang terjadi. Nah, selanjutnya faktor resiko. Siapa saja yang dapat terinfeksi virus corona? Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Lalu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah COVID-19 yang bermula pada Desember 2019. Cara pencegahan COVID-19: sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Selanjutnya, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran napas. Selanjutnya, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Pengobatan COVID-19. Pengobatan yang dilakukan secara mandiri di rumah. Yang pertama,
Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Selanjutnya, kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Ketiga, perbanyak istirahat. Yang keempat, perbanyak asupan cairan tubuh agar tidak dehidrasi. Upaya yang dilakukan oleh dokter: isolasi. 2. Serial foto toraks sesuai dikasih. Ketiga, terapi simptomatik. Keempat, terapi cairan. Kelima, ventilator mekanik atau bila gagal napas. Keenam, bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Selanjutnya, diagnosa COVID-19. Yang pertama, untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Dokter akan menanyakan gejala atau keluhan yang dialami. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Sementara itu, untuk kasus yang diduga infeksi novel coronavirus, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Angka kematian COVID-19 di beberapa negara. 1. Amerika Serikat, total angka kematian 1.806,046 kasus, dan kasus orang meninggal 3.807, dan orang yang sembuh ada 6.347. 2. Italia, angka kasus COVID-19 100.792 kasus. Orang meninggal adalah sebanyak 12.428, dan total orang yang sembuh ada 15.729. Selanjutnya 3. Spanyol. Angka COVID-19 di sana sebanyak 95.923, dan orang yang meninggal sebanyak 8.464. Total sembuh seseorang pasiennya sebanyak 19.259. Selanjutnya Cina, angka terkena COVID-19 sebanyak masyarakatnya sebanyak 81.518, dan yang meninggal 3.305. Total sembuh sebanyak 76.052. Selanjutnya Jerman, total seseorang yang terkena COVID sebanyak 71.808. Orang yang meninggal sebanyak 775. Total yang sembuh sebanyak 16.100. Selanjutnya Prancis sebanyak 52.128 kasus yang terinfeksi COVID-19, dan orang yang meninggal 3.523. Total yang sembuh sebanyak 9.444. Selanjutnya ketujuh ada Iran di posisi ketujuh. Sebanyak yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 44.605. Orang yang meninggal sebanyak 2.898. Total yang sembuh sebanyak 14.656. Di posisi ke-8 ada Inggris. Sebanyak
25.150 kasus yang terinfeksi COVID-19 dan yang orang meninggal 1.789. Total sembuh 135. Di posisi 9 ada Swiss. Swiss sebanyak 16.605 kasus yang terinfeksi COVID-19, 433 orang yang meninggal. Total sembuh sendiri sebanyak 1.823. 10. Di sini ada Turki. Total kasus yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 13.531 dan orang yang meninggal 214. Total sembuh sendiri ada sebanyak 243. Pada Selasa 31 bulan 3 2020, Indonesia melaporkan tambahan sebanyak 114 kasus baru, sehingga total mencapai 1.528 kasus. Sekian presentasi dari saya Rangga Wibowo dengan NPM 2122011089 mengucapkan undur diri dikarenakan presentasi saya mungkin sudah sampai sini. Dan bila ada teman-teman yang ingin menanyakan atau ibu dosen yang kurang jelas dengan presentasi yang saya bawakan, diharapkan untuk kritik dan sarannya. Karena saya kekurangan pengalaman dan kekurangannya pengetahuan, mungkin di sini masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.